Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 22 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Amal dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-85, Babu Hifdzil Sir, bab menjaga rahasia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu saudara-saudari kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-85 dari bab-bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan bab ke-85 ini adalah salah satu bab yang ada di dalam kitab adab, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu adab seorang muslim adalah menjaga rahasia. Salah satu adab seorang muslim adalah menjaga rahasia. Dan menjaga rahasia maksudnya adalah sitrahu wa ikhfa'uhu, menutupinya dan menyembunyikannya. Rahasia yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu
ma yusirruhul mar'u fi nafsihi, sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang di dalam dirinya dari perkara-perkara. Dan yang dimaksud dengan menjaga rahasia secara istilah syariat adalah as-sabru an izhari ma la yahsunu izharuhu minal kalam, yang artinya bersabar untuk menampakkan sesuatu yang tidak pantas ditampakkan dari ucapan. Bersabar untuk menampakkan sesuatu yang tidak pantas ditampakkan dari perkataan-perkataan. Itulah yang disebut dengan hifdzus sirri, yaitu bersabar tidak menampakkan sesuatu yang tidak baik untuk ditampakkan dari pembicaraan-pembicaraan. Kemudian di dalam agama Islam dianjurkan untuk menyembunyikan rahasia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang terhadap amanah-amanahnya dan janji-janjinya sangat memperhatikan. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga rahasia. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga rahasia. Dan ini berarti menunjukkan bahwa penjagaan terhadap rahasia termasuk sifat orang yang beriman, yang beruntung. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, mukmin, untuk menjaga rahasia, tidak berbicara tentang yang tidak baik untuk ditampakkan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 agar kita menjaga rahasia. Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat artinya muti'at lillah thumma li azwajihinna, taat kepada Allah kemudian taat kepada suami-suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita-wanita yang menjaga sesuatu yang gaib yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini surah An-Nisa ayat 34 bahwa seorang istri yang salihah adalah tahfadhu kullama ghaba an ilmi zawjiha. Dia menjaga setiap apa yang tidak diketahui tidak diketahui oleh suaminya. Jadi seorang istri yang salihah menjaga rahasia rumah tangga, terutama saat suaminya tidak ada di sisinya. Fayadkhulu fi dzalika siyanatu nafsiha. Ini masuk ke dalamnya adalah penjagaan terhadap dirinya. Dia harus menjaga rahasia tentang dirinya. Wa hifdzu malihi wa baitihi, dan menjaga harta suami, menjaga rumah suami. Wa hifdzu asrarihi, dan menjaga rahasia-rahasia suami. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus dipahami baik-baik bahwa
menjaga rahasia termasuk tanda kesalehan. Terutama para istri, ibu-ibu tidak boleh menyebarkan urusan rumah tangga di luar rumah. Masalah rumah tangga diselesaikan di dalam rumah. Dan ini nasihat untuk kaum muslimat, bahkan kepada para istri-istri ustadz. Terkadang menceritakan apa yang terjadi di antara dia dengan ustadz kepada istri ustadz lainnya. Ini pernah kejadian. Saya dan Ummu, istri saya, Ummu Thuraya, didatangi oleh seorang ustadz, kemudian dia bawa istri ke rumah. Kemudian sudah ustadznya kajian, sedang istrinya di rumah bersama Ummu Thuraya. Kemudian sang istri cerita dari A sampai Z tentang suaminya. Rahasia-rahasia suaminya dia ceritakan semuanya. Habis itu dia berkata, "Kalau Ustadz Ahmad gimana, Istri saya bingung. Karena tidak pernah menceritakan suaminya. Maka jangan sampai seperti itu. Menceritakan aib suami ataupun rahasia-rahasia rumah tangga di luar rumah. Dan kebanyakan ini terjadi pada perempuan. Ya. Kemudian tadi di dalam ayat disebutkan bima hafizallah, dengan apa yang dijaga oleh Allah. Ai bihifdzillah wa riayati. Ya, yaitu maksudnya seorang wanita muslimah harus menjaga hal-hal yang rahasia dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir At-Tashil li Ulum At-Tanzil yang ditulis oleh Ibnu Jizzi, ai bi amrihi lin nisa an yuta'na az-zawj wa yahfadnaha. Apa maksudnya? Agar seorang istri menjaga rahasia. Walaupun hanya seorang suami memerintahkan agar sang istri taat, menjaga diri, gak usah diceritakan kepada orang lain. Itu rahasia di antara suami istri. Pokoknya kalau seandainya sedang kumpul-kumpul, jangan ceritain suami. Jangan ceritain masalah antara dia dengan suami. Tetapi ceritalah tentang hal-hal yang lain. Berbicara hal-hal yang bermanfaat, tentang pendidikan anak, tentang pengaturan anak, itu lebih afdal. Nah, ini dalil dari Al-Quran tentang menjaga rahasia. Kemudian dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjaga rahasia, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini atau bab ini, bab yang ke-85. Sebelum saya baca, penulis membawakan dalil dari Al-Quran juga, surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan jagalah janji, sesungguhnya perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman untuk menunaikan apa yang sudah menjadi perjanjian mereka. Kenapa? Karena perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk perjanjian adalah menjaga rahasia. Yang akan dimintai pertanggungjawaban. Saya beri contoh misalkan. Saya berkata kepada seseorang, ini antara kita aja ya, nggak boleh ada yang tahu. Maka orang tersebut tidak boleh bercerita kemana-mana, karena itu janji, dan janji akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyimpang dari tema kita menjaga rahasia.
Termasuk perjanjian yang harus ditunaikan adalah kesepakatan, kontrak-kontrak. Kesepakatan-kesepakatan di atas sebuah kontrak. Seperti kontrak kerja. Ini harus ditunaikan. Saya melihat dan merasakan sebagian orang kalau sudah berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam, menganggap lembaga pendidikan Islam itu lembaga yang paling remeh dan paling berhak untuk diremehkan peraturannya. Kalau sudah ada kontrak kesepakatan kerja dari jam 8 sampai jam 4, maka sebagian orang menganggap, wah ini kan pesantren, bukan perusahaan, jadi tidak mengapalah terlambat. Terlambatnya kadang-kadang 20 menit, 30 menit. Terlambatnya kadang-kadang bahkan 1 jam. Kenapa? Karena alasan yang tidak kadang-kadang bukan sesuatu yang sangat darurat. Afwan Ustadz, main gym, nge-gym gitu. Ini tidak boleh. Tidak menyelesaikan kontrak. Misalkan kontraknya 1 tahun, kemudian di pertengahan tahun ada yang menawarkan diri, ada yang menawarinya lebih besar gajinya. Kemudian dia sekonyong-konyongnya pindah begitu saja, tanpa ada salam wala kalam. Ini enggak boleh. Ini tidak masuk dalam sifat orang beriman. Walladzina hum li'ahdihim walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang selalu menjaga amanah dan perjanjiannya. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Saya melihatnya sebagian seperti itu. Ini bukan curhat di pesantren saya, enggak. Cuma di beberapa lembaga saya dapati begitu. Lembaga pendidikan Islam tidak sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang ditandatangani di atas. Orang beriman selalu menjaga kesepakatan. Orang beriman selalu menjaga perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan persyaratannya. Nah, itu sedikit menyimpang. Tapi maknanya hampir sama. Termasuk di dalam perjanjian adalah menjaga rahasia. Seperti misalkan Majelis khusus tidak boleh dibawa keluar, termasuk di dalamnya grup WhatsApp. Tidak boleh asal screenshot kemudian dibawa keluar. Kenapa? Karena itu rahasia. Terutama kalau itu sudah disebutkan di peraturan grup tersebut. Saya pernah kejadian. Dulu saya admin dari grup besar, dari grup perkumpulan para pendakwah di Indonesia dan di luar Indonesia. Kita adminnya dulu. Kemudian setelah itu saya keluar sebagai admin, minta izin untuk tidak ikut aktif lagi. Sebabnya ada yang, dan sering orang-orang screenshot pembicaraan yang kadang sensitif di tengah masyarakat, tetapi berhak untuk dibicarakan di tengah para pendakwah. Akhirnya di screenshot, di SS, kemudian disebarkan. Nah, ini tidak benar. Ini tidak rahasia. Bayangkan, kalau itu terjadi di tengah para pendakwah, bagaimana terjadi di tengah orang awam? Yang rahasia ini termasuk daripada menjaga rahasia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan menjaga rahasia, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshu sirraha. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan.
Tetapi beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Dan kunyah bagi seorang muslim adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini artinya ajaran. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan ada yang menjauhkan sunnah ini dari kaum muslimin karena dianggap siapa yang memakai abu-abuan, umu-umuan, ini dianggap teroris. Ya. Karena qaddarullah, Allah bertakdir yang ditangkap sebagai teroris terkenalnya dengan Abu Talut, Abu apa. Padahal itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar berkunyah, takanni bi ummi Abdillah fa anti ummu Abdillah. Berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Engkau adalah Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan namanya, akan tetapi namanya adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad bin Utsman. Jadi terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Bakar tidak memiliki anak namanya Bakar, tetapi terkenal dengan kunyahnya. Maka saya berharap jamaah yang pernah ngaji ke saya sudah sampaikan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka carilah kunyah. Dan kalau pusing-pusing dengan kunyah nama anaknya, anak saya pertama laki-laki Abdullah, maka saya Abu Abdillah. Kemudian anak kedua saya namanya Thuraya, maka istri saya Ummu Thuraya. Berkunyahlah karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan remehkan sunnah Rasul. Ya, karena di dalam menjalankan sunnah pasti ada kemanfaat dan kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya ada di hari kiamat adalah sesungguhnya seorang manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki bergaul dengan seorang perempuan dan seorang perempuan melayaninya, kemudian dia menyebarkan rahasia. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan menggauli? Laki ini, suami ini menggauli istrinya, ya bergaul, berhubungan badan, dan sang istri melayani suaminya, berhubungan badan. Apa yang dimaksud dengan thumma yanshuru sirraha? Kemudian suami menyebarkan rahasianya, yaitu menceritakan kepada manusia tentang apa yang terjadi secara rinci dalam hubungan badan suami istri tersebut. Baik itu muqaddimahnya, ataupun saat klimaksnya, ataupun sesudahnya. Maka ini tidak boleh diceritakan walaupun dengan isyarat. Dan orang muslim lisannya tidak main-main dengan yang seperti itu. Lisannya tidak keji, tidak kotor dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya. Nah ini, dan kalau kita letakkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalam urusan rumah tangga, maka ini adalah salah satu dari hak bersama suami istri. Jadi ada hak bersama suami istri. Salah satunya adalah hak bersamanya selalu menjaga rahasia. Tidak boleh suami menceritakan apa yang terjadi di atas ranjang dengan istrinya. Si istri tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di atas ranjang dengan suaminya. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpang, agak jauh menyimpangnya,
Hak-hak suami istri bersamaan itu kira-kira ada 6. Kemudian hak suami itu ada sekitar hak suami ada sekitar 17 hak suami. Kemudian hak istri ada sekitar 8 hak istri. Saya akan sebutkan secara ringkas ya. Yang pertama hak bersama. Jadi suami istri wajib mendapatkan ini dan suami istri wajib mengerjakan ini bersama dia. Yang pertama adalah sering memaafkan kesalahan pasangan. Suami memaafkan sering-sering kesalahan istri. Sebaliknya, istri memaafkan sering-sering kesalahan suami. Kenapa? Karena ini kita bukan malaikat. Kita bukan bidadari yang tidak pernah salah. Tapi kita adalah Bani Adam yang sering salah. Kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam orang yang selalu sering melakukan kesalahan. Maka sering-seringlah memaafkan. Cara memaafkannya bagaimana? Cari selalu kebaikan-kebaikan pasangan. Cari selalu kebaikan-kebaikan pasangan. Jangan selalu mencari yang kurang dari pasangan. Maka susah untuk memaafkan pasangan. Seperti misalkan botol ini. Ada yang kosong dan ada yang berair. Kalau kita perhatikan yang kosongnya saja, kita akan lupa airnya. Demikianlah suami yang sering mencari kesalahan istri. Dia tidak akan pernah dapati kebaikan istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami tidak sering memarahi istrinya yang beriman. Jika dia membenci salah satu sikapnya, maka dia akan rela dengan sikap-sikapnya yang lain. Itu pasti. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Mungkin kalian membenci sesuatu dari diri sang istri wahai suami. Tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak dari istri tersebut. Maka ini salah satu cara agar mudah memaafkan kesalahan pasangan. Cari kebaikan yang dimiliki oleh pasangan. Ini hak bersama. Sang suami pelupa Ustadz. Janji-janji gak pernah ditepati. Taib ibu, tapi kalau di atas ranjang gimana? Oh jangan ditanya itu Ustaz. Luar biasa. Berarti kan dia ada baiknya. Kalau nafkahnya gimana Ustaz? Oh Masya Allah. Dia tidak bakhil, tidak pernah perhitungan. Dia sediakan kotak, kapan itu kosong dia isi. Maka dia tidak pernah bakhil. Maka cari kebaikan-kebaikan pasangan. Istri saya tidak romantis Ustaz. Saya inginnya seperti yang di film-film Korea gitu. Romantis apa katanya. Jadi yang curhat sama saya begitu. Kemudian istri antum suka bersih-bersih di rumah. Masya Allah Ustaz. Kalau rumah sangat bersih. Yang kebersihan itu yang lebih dilihat daripada yang kurang romantis. Masak enak gak? Sangat enak Ustaz. Masakan enaknya yang lebih dilihat dibandingkan tidak romantisnya. Alhamdulillah dia banyak melahirkan anak. Yang banyak melahirkan anak itu yang dilihat daripada tidak romantisnya.
Istri saya kurang feminin Ustaz. Kalau minum pakai gelas besar, guruk. Kayak onta Ustaz. Kemudian kalau makan ngangkat kaki. Kemudian habis minum sendawa. Ini makhluk dari mana? Maka pada saat itu maklumi, sering maafkan kesalahan. Dia masih banyak kebaikan-kebaikannya. Ini hak pertama. Hak yang kedua adalah sering tenggang rasa dengan pasangan suami istri. Tenggang rasalah. Kapan sang istri sakit, maka sang suami jangan suka kelayapan. Dia perlu untuk kehadiran suaminya saat dia sakit. Kemudian juga dia perlu merasakan bagaimana pedihnya rasa sakit tersebut. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menemani istrinya Ruqayyah sampai tidak bisa ikut perang Badar. Menemani istri saat sakit itu adalah akhlak yang mulia dari seorang suami. Dia batalkan segala hal yang berkaitan dengan perjanjiannya kecuali kalau seandainya merugikan orang, maka dia tetap. Tetapi kalau seandainya masih bisa dibatalkan demi menemani istri, dia temani. Tenggang rasa. Suami yang pulang-pulang dalam keadaan basah, kuyup, kemudian sedih, merenung sendiri, maka istrinya jangan cengengesan. Bang, ke mall ya bang, ditempeleng nanti sama suami. Ya, tetapi tanya baik-baik. Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan menggigil, kemudian beliau mengatakan inni beliau kemudian mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Khadijah tidak berbicara sedikit, tetapi mengerjakan apa yang diperlukan oleh suaminya. Ini namanya wanita aqilah, wanita yang cerdas. Nah, ketika suaminya ingin curhat, baru ditanggapin. Inni khasyitu ala nafsi. Aku takut terhadap diriku sendiri. Di situ Khadijah mulai menggerakkan motivasi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tercatat sebagai sejarah tinta emas yang ditulis dengan tinta emas. Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim wa tuqril dhaif wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau orang yang suka menyambung hubungan rahim, memuliakan tamu, memberi bekal kepada orang yang tidak ada, menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tenang waktu itu hati suami. Nah, tenggang rasa. Karena ada sebagian pasangan kadang-kadang si suami, kenapa engkau tidak dijadikan, istri tidak dijadikan sebagai bestie, teman terbaikmu? Susah Ustaz dicurhatin. Saya curhat, dia malah yang curhat lebih banyak. Maka tenggang rasa dengan keadaan istri, dengan keadaan suami. Kemudian yang ketiga adalah saling menasihati di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Saling menasihati dalam ketaatan dan ketakwaan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika murid beliau Abu Utsman An-Nahdi bermalam di rumah gurunya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu selama sepekan. Ini kalau seorang murid sudah bermalam di rumah gurunya selama sepekan, sudah tahu bagaimana asli sang guru. Tidak dibuat-buat. Kalau antum ketemu saya sekali begini, mudah saya buat-buat. Ini kalau sudah bermalam selama sepekan ketahuan asli dan kebiasaannya sang guru.
Abu Utsman An-Nahdi mempunyai nilai setelah beliau malam sepekan, kesanlah lebih tepatnya. Kata beliau, tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athnatan. Ternyata rahasia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau, istrinya dan pembantunya membagi malam untuk sholat malam sepertiga. Ini yang terkesan dari seorang guru. Maka berarti di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkan hadisnya sendiri. Beliau meriwayatkan hadis Rasul yang berbunyi, rahimallahu imra'an qala min al-lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhi al-ma. Yang artinya, sungguh Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya enggan, maka dipercikan air pada wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat fa in abat fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia bangunkan suaminya, lalu dia sholat, lalu suaminya juga sholat. Kalau suaminya enggan, dipercikan air. Ini hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah dan beliau mengamalkannya sendiri. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami sering lalai dengan HP-nya, diingatkan oleh istri baik-baik. Menjadi supporting system yang positif bagi istri, bagi suami. Istri sering terlambat sholatnya, diingatkan oleh suami. Dan seterusnya seperti itu adalah hak yang ketiga. Hak yang keempat, yaitu seorang suami semestinya dia menjaga rahasia. Dan ini yang saya ingin ambil karena berkaitan dengan menjaga rahasia. Saling menjaga rahasia. Tidak boleh ceritakan istri, tidak boleh ceritakan suami kepada orang lain. Urusan rumah tangga diselesaikan di rumah, dan itu adalah hukum syar'i. Ingat itu baik-baik. Urusan rumah tangga diselesaikan di rumah, jangan main podcast. Allah. Ya, bermasalah rumah tangganya podcast sana, podcast sini, ceritakan aib istri, ceritakan aib suami. Dan ingat baik-baik para ikhwah bahwa apa yang sudah masuk di media sosial tidak akan bisa hilang. Jejak digitalnya sangat tersisa, tidak akan bisa hilang. Ya, maka hati-hati, ini adalah adab seorang Muslim, yaitu menjaga rahasia antara suami istri. Nah, termasuk di dalamnya perkara yang harus dijaga. Perhatikan baik-baik, saya ingin menyebutkan dalil-dalilnya. Termasuk di dalamnya yang harus dijaga adalah hubungan di atas ranjang. Tidak boleh seorang istri menceritakan hubungan di atas ranjangnya. Ya. Coba perhatikan, ada hadis dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid. Beliau bercerita, kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam war-rijalu wan-nisa'u qu'ud. Suatu ketika beliau bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan, Asma binti Yazid namanya. Dan pada waktu itu para sahabat laki-laki duduk, para sahabat perempuan duduk. Seperti inilah kira-kira. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli. Wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Apakah benar lelaki dari kalian menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya? Dan apakah benar
perempuan dari kalian menceritakan apa yang dia layani dengan suaminya. Fa'arammal qaum. Maka para sahabat waktu itu diam, tidak ada yang berani berbicara. Lalu Asma binti Yazid yang berani. Beliau berkata, wallahi ya Rasulullah. Benar, demi Allah, wahai Rasulullah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna. Sungguh para perempuan sering menceritakan hubungan dia dengan suaminya. Lelaki juga sering menceritakan hubungan dia dengan istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat. Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalus syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya itu adalah perumpamaannya seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di sebuah jalan. Lalu dia bergaul dan orang-orang pada nonton. Ya, yang suka cerita-cerita tentang rahasia rumah tangganya, ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Apalagi di zaman media sosial ini, gara-gara ingin viral, ingin populer, apalagi di belakangnya dapat AdSense, dia kadang menjual aurat keluarga, aurat istri. Kadang-kadang disediakan CCTV, sengaja disediakan CCTV di dalam kamar untuk menjadi konten media sosial. Ini tidak boleh para ikhwan. Perkara di dalam kamar, pakaian istri dalam kamar sudah tersebar jauh. Ini harus dinasihati. Harus dinasihati. Dan tidak boleh seorang alim membiarkan akan hal ini. Karena ini perbuatan fahisyah. Belum lagi konten-konten di media sosial yang membuat pikiran kita melayang-layang. Seorang istri pura-pura bertelanjang di hadapan suaminya agar suaminya tidak keluar rumah. Kemudian setelah itu suaminya akhirnya tidak keluar rumah. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Termasuk di dalamnya seperti ini. Mathalus syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Perumpamaan seperti setan laki-laki. Rasul itu lisannya itu sangat menjaga. Tetapi karena ini keji, maka beliau mengumpamakan dengan setan. Setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu bergaul dan orang-orang pada menontonnya. Ini kan perumpamaan yang jelek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati ibu-ibu bahwa apa? Tidak boleh seperti ini. Dan khusus untuk media sosial saya nasihatkan. Ini nasihat, sudah banyak para syekh juga memberikan nasihat. Kita ini hidup di dunia, salah satu yang paling tidak mengenakan adalah rasa cemas dan rasa sedih. Cemas akan kehidupan yang akan datang, besok gimana ya? Besok gimana ya? Kemudian sedih atas apa yang terlewat dari kita. Kenapa dulu gak begini, coba begini, saya akan dapat begini. Sedih, cemas dan sedih. Khauf dan hazan dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Al-Quran. Ini di dalam qalbu, jika ada dua itu, sekaya apapun orang, semewah apapun rumahnya, semegah apapun mobilnya, dia tidak akan tenang. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim, al-hammu wal hazan, sedih dan cemas adalah huma aqibatun ajilah, uqubatun ajilah minallah.
Dia adalah siksa yang disegerakan oleh Allah di dunia. Narun dunyawi, nerakanya dunia itu sedih dan cemas. Nah, sedih dan cemas ini pembuatnya di zaman sekarang apa? Media sosial. Pembuat sedih dan cemas di zaman sekarang adalah media sosial. Melihat orang hartanya berlebih dari kita, dia bisa pelesiran ke sana kemari, beli ini, beli itu, cemas. Kapan saya bisa begitu? Ada orang umurnya 19 tahun sudah punya ratusan miliar. Kok bisa ya? Gua 40 tahun gini-gini aja. Cemas. Sedih. Ya. Maka saya nasihatkan. Dan ini sudah banyak syekh yang mengasih nasihat. Kalau Anda sebagai konsumen saja di media sosial, hapus aja deh. Biarkan hidupmu merdeka dari media sosial. Biarkan hidupmu lebih fokus tanpa media sosial. Karena sudah terbukti media sosial membuat seseorang hidup tidak fokus. Scroll, berjam-jam. Habis itu bingung dia. Ngapain ya? Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi agak melebar pembicaraan kita. Hak yang kelima adalah hak suami istri, yaitu berhak untuk bergaul dan digauli. Suami menggauli dan istri digauli. Dua-duanya berhak. Kemudian hak yang keenam adalah dua-duanya berhak untuk mendapati pasangan yang senantiasa selalu berpenampilan yang baik, menjaga penampilan yang baik. Menjaga penampilan yang baik. Coba sekarang kan bapak-bapak nih rapi-rapi menghadiri kajian. Coba kalau di rumah seperti itu juga. Sedang makan bersama istri seperti itu. Rapi, wangi, bagus penampilan. Ya. Istri juga begitu. Perhatikan penampilan di hadapan suami. Makanan sudah masak, maka daster yang dipakai untuk memasak jangan makan bersama suami. Ya, apalagi kadang-kadang itu daster favorit. Ya, gantilah, berpakaianlah yang baik. Jangan sampai tercium bau yang tidak enak oleh pasangan. Dan ini berlaku bagi suami dan istri. Berpakaian yang baik di hadapan istri, wahai para suami. Kadang-kadang heran juga, kadang-kadang para suami ini paling suka memakai kaos oblong yang sudah robek-robek di hadapan istrinya. Ya. Maka jaga penampilan. Seperti misalkan juga jaga penampilan tubuhnya. Istrinya hamil, dia ikut hamil. Kata suaminya, kan tenggang rasa Ustaz. Jaga penampilan. Nah ini 6 hak sedikit menyimpang dari tema kajian kita menjaga rahasia. Tapi tadi dari 6 tadi ada menjaga rahasia. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang saya bacakan tadi? Sesungguhnya dari manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang bergaul kepada istrinya, seorang istri yang melayani suaminya kemudian menyebar rahasianya. Pelajarannya adalah, perhatikan baik-baik. 1, menyebarkan rahasia-rahasia berjima dosa besar. Tidak boleh cerita walau dengan isyarat, kecuali kalau ingin mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Nah, ini lain hal. Dia bertanya hukum fikih, dia bertanya kepada ahli kedokteran,
karena hubungan badannya begini dan begitu, itu beda hal. Yang kedua, termasuk daripada hak suami yang kita sebutkan tadi, tidak menceritakan rahasia rumah tangga di luar rumah. Ingat sekali lagi kaedahnya, urusan rumah tangga diselesaikan di dalam rumah, tidak boleh sampai keluar. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja'." Istri-istri, wahai suami, istri-istri yang kalian takut nusyuz, sudah tidak taat lagi kepada suami, maka yang paling pertama nasihati. Ini kiatnya. Kalau mendapati istri sudah tidak mau taat kepada suami, nasihati. Kalau tidak mempan dengan nasihat, pisah ranjang. Pisah ranjang hanya di rumah, tidak boleh keluar. Kesalahan sebagian wanita ketika pisah ranjang keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tahjur illa fil bait." Tidak boleh engkau, hai suami, memboikot istrimu kecuali dalam rumah. Dan ini sering terjadi, akhirnya disangka perselingkuhan. Contoh misalkan, terjadi percekcokan antara suami istri. Kemudian mereka bersepakat untuk pisah ranjang. Lalu sang istri keluar rumah. Karena pisah ranjang dulu. Lalu sang istri keluar rumah, ngekos di mana? Ternyata sang istri digoda oleh laki-laki. Akhirnya mereka berselingkuh di situ. Lalu digerebek oleh suami. Itu yang sering terjadi. Yang perselingkuhan sering terjadi. Kenapa? Karena menerapkan syariat atau tidak menerapkan syariat Islam. Yaitu pisah ranjang di dalam rumah, tidak boleh di luar rumah. Itu dalil bahwasanya permasalahan rumah tangga tidak boleh dibawa keluar rumah. Selesaikan di dalam rumah. Nah, kemudian termasuk di dalamnya pelajaran dari hadis ini adalah bahaya menyebarkan rahasia rumah tangga. Pasti akan ada orang ketiga yang berpura-pura ataupun mencari kesempatan dalam kesempitan. Bahaya membeberkan rahasia rumah tangga akan mendatangkan orang ketiga yang merusak keluarga tersebut. Merusak keluarga tersebut. Kenapa? Karena orang ketiga dia ingin agar sang istri ini menjadi istrinya. Dia tahu bagaimana suaminya mungkin lemah syahwat. Suaminya tidak memuaskannya. Akhirnya datanglah pihak ketiga. Dalam bahasa lainnya, menyebarkan rahasia suami istri terutama yang berkaitan dengan jima, dengan hubungan di atas ranjang, ini bisa menimbulkan perselingkuhan. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib, kita baca hadis yang selanjutnya. Kita baca hadis yang selanjutnya. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alayhi Hafsah faqultu in syi'ta an ankahtuka Hafsah binta Umar radhiyallahu anhuma qala sa'anzuru fi amri فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة ولم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. Yang artinya ini hadis banyak faedahnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab ketika Hafsah anaknya. Saya langsung jelaskan hadis ini ya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Abdullah bin Umar berarti anak dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Dan Abdullah ini di kalangan para sahabat terkenal dengan ahli fatwa, muftinya kota Mekah. Kemudian Abdullah ini terkenal di kalangan para sahabat sebagai ahadu fuqaha'is sab'ah, 7 ahli fikih di generasi sahabat. Abdullah bin Umar ini juga salah satu ahadul abadilah al-arba'ah, salah satu dari orang yang masih muda bernama Abdullah yang berjumlah 4 orang yang semuanya ahli ilmu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Semuanya ahli ilmu, semuanya bernama Abdullah, semuanya masih muda. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya ke Umar bapaknya ketika Hafsah anaknya, Hafsah binti Umar, Hafsah binti Umar menjanda, ya, menjanda. Ia berkata, yaitu si Umar bin Khattab berkata, aku menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu aku tawarkan Hafsah kepadanya seraya berkata, yaitu kepada Utsman. Aku menawarkan Hafsah kepada Utsman. Mau enggak jadi istri mau enggak Hafsah jadi istrimu wahai Utsman? Jika engkau mau, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Utsman berkata, akan aku pikirkan. Maka berlalu beberapa malam, dia datang menemuiku seraya berkata, aku telah putuskan untuk tidak menikah di saat-saat ini. Itu jawaban Utsman. Aku tidak menikah untuk saat-saat ini. Saya jadi teringat ada seorang yang ditawari oleh seorang perempuan. Jadi kata si perempuan ini, maukah menikah denganku? Kata si laki-laki ini, karena dia sudah punya istri, tidak, saat ini tidak ada kepikiran untuk menikah. Saat ini, lihat jawabannya, saat ini tidak ada kepikiran untuk menikah. Rupanya dengan jawaban seperti itu, si perempuan ini nunggu kapan saatnya. Dia tidak paham kalau seandainya dia menolak tawarannya. Sesudah berlalu beberapa bulan, si perempuan ini maju lagi. Tentunya lewat keluarganya. Sekarang si fulan itu sudah siap belum untuk menikah? Di sini terdapat pelajarannya apa? Kalau memang menolak, tegaslah menolak. Jangan sampai dengan bahasa yang tidak tegas. Karena perempuan perlu kejelasan. Karena tadi laki-laki tadi menjawab apa? Saat ini belum ada niatan untuk menikah lagi. Setelah beberapa bulan, perempuan tersebut menawarkan diri lagi. Kalau sekarang sudah siap belum? Nah, kadang laki-laki kalau sudah dapat gempuran sekali, 2 kali, lemah iman. Makanya maksud saya cerita begini harus tegas. Tidak, saya tidak menikah. Saat ininya dalam hati aja. Karena kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala.
ya, agar tidak menjadi fitnah, begitu ya. Nah, ini pelajaran. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, "Alla atazawwaja yaumi hadza." Aku telah putuskan untuk tidak menikah di saat-saat ini. Berarti nanti beliau akan menikah. Lalu kutemui Abu Bakar As-Siddiq. Di sini adalah Umar bin Khattab. Aku menemui Abu Bakar As-Siddiq. Aku berkata, "Jika engkau mau, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar." Abu Bakar diam, tidak membalas ucapanku sedikit pun. Beliau diam. Kalau Utsman tadi menjawab, "Enggak, saat ini enggak nikah." Kalau Abu Bakar diam, maka aku dapati utusannya seperti utusan Utsman. Lalu beberapa malam Nabi Muhammad SAW meminang Hafsah. Oh, ternyata Rasul SAW ingin menikahi Hafsah. Maka aku nikahkan beliau dengan Hafsah binti Umar. Akhirnya Hafsah menjadi Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menemuiku seraya berkata, "Mungkin engkau marah ketika kau tawarkan Hafsah kepadaku, tetapi aku tidak membalas ucapanmu sedikit pun." Umar berkata, "Iya." Maksudnya kenapa tidak balas sama sekali? Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk membalas sesuatu yang kau tawarkan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebut-nyebut Hafsah, bahwa beliau yang ingin. Maka aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah." Nah, di sini inti pembicaraannya. Menjaga rahasia. Aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Andai Nabi Muhammad SAW meninggalkannya, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk tanda kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai tahu rahasia-rahasia Rasulullah SAW dan isyarat-isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang berkaitan dengan bab tentunya menjaga rahasia. Baik, pelajaran yang lain adalah boleh seorang bapak menawarkan anak perempuannya atau seorang kakak laki-laki menawarkan saudarinya kepada orang-orang saleh. Ya. Kenapa? Karena agar bermanfaat. Agar sang istri yang salehah tadi bermanfaat. Contoh misalkan kemarin ada yang nawarin ke saya, "Ustadz, tolong carikan. Saya punya anak umur 24 tahun, hafal Quran 30 juz, bahasa Arab lancar." "Iya Pak, siap, insya Allah nanti kalau ada bisa saya carikan." Entah itu nawarin saya atau tidak ya. Enggak tahu. Maka saya katakan siap Pak, nanti dicarikan. Mudah-mudahan di pesantren ada ustadz-ustadz yang belum menikah. Nah, ini boleh minta dicarikan atau mencarikan untuk anak perempuan suami, boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab menawarkan anak perempuannya. Dan ini bukan aib, tetapi ini malah mencari kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu keutamaan menjaga rahasia. Abu Bakar As-Siddiq menjaga rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, seorang Abu Bakar harus menjelaskan keadaan sebenarnya agar pertemanan tetap terjadi. Jangan sampai Umar bin Khattab masih memegang rahasia. Maksudnya jangan sampai Umar bin Khattab masih apa? Masih kesal dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan sikapnya radhiyallahu anhu. Kan sikap Abu Bakar As-Siddiq tidak komen sama sekali, tidak respon sama sekali. Nah, jangan sampai Umar bin Khattab masih kesal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Termasuk adab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak mau
mengomentari karena beliau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah seorang wanita yang janda jika ingin menikah wajib dengan adanya wali bagi si janda tersebut. Tidak boleh seorang wanita meskipun janda menikah sendirian tanpa wali. Dan ini banyak saya dengar ada sebagian daerah kan begini, sebagian negara maksud saya, karena ini zaman media sosial, akhirnya mereka berpacaran melalui media sosial antar negara. Lalu di sebuah negara ada mazhab fikih, di antaranya mazhab Hanafi, yang tidak mengharuskan perempuan harus ada walinya. Maka pada saat itu banyak dari wanita-wanita Indonesia ke sana kemudian menikah di sana tanpa wali. Ini enggak boleh. Ini pendapat yang lemah di dalam pendapat fikih. Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Nah, hadis yang terakhir, Bapak atau sebelum terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, saya bacakan lagi hadisnya, yaitu عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الآن فنعم أما حين سارتني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني ثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, para istri Nabi Muhammad SAW berada di sisinya. Jadi ada Nabi, kemudian istri-istri di sisi beliau. Maka Fatimah datang. Fatimah anak perempuan beliau yang paling terakhir, yang keempat. Beliau itu punya anak pertama, namanya adalah Al-Qasim. Makanya beliau berkunyah Abul Qasim. Kemudian yang kedua, anaknya namanya adalah Zainab, perempuan. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah. Kemudian yang keenam Abdullah, yang ketujuh Ibrahim. Abdullah ini mempunyai gelar At-Tayyib At-Tahir karena Abdullah adalah satu-satunya anak atau anak yang pertama lahir setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi anak-anak beliau seluruhnya adalah lahir ketika beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Al-Qasim, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ini sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul.
Kemudian ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, keluarlah Abdullah. Kemudian setelah itu Raja Muqawqis dari Iskandariyah, dari Mesir, memberikan budak perempuan. Dan wanita-wanita Mesir cantik-cantik katanya. Kemudian budak perempuan namanya Maryah dari Qibti, dari kaum Qibtiyah. Dari Maryah inilah setelah digauli oleh Rasulullah, kemudian Maryah disuruh memakai hijab. Nah, kalau perempuan dinikahi oleh Rasulullah atau digauli oleh Rasulullah, memakai hijab itu berarti istri beliau. Dari Maryah ini keluar anak namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad. Semua anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal di masa kecil. Semua anak perempuannya meninggal kecuali Fatimah sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang sedih mendapatkan musibah ditinggal mati anak, maka lihat musibah yang didapati oleh Rasulullah SAW lebih besar. Dari sisi apapun antum, silahkan. Pokoknya konsep agar tidak terlalu sedih dengan musibah, lihat musibah yang didapati oleh Rasulullah. Contoh misalkan meninggal orang tua. Jangankan meninggal orang tua, Rasulullah SAW sebelum lahir belum pernah melihat bapaknya. Itu namanya dalam bahasa Arab al-yutmul kamil, keyatiman yang sempurna. Meninggal bapak sebelum lahir. Kemudian meninggal ibu saat belum baligh. Meninggal kakek saat belum baligh juga. Kemudian meninggal paman dan istri. Subhanallah, luar biasa. Cobaan Rasulullah SAW itu luar biasa. Nah, Fatimah ini adalah anak Nabi Muhammad SAW dari Khadijah yang terakhir perempuan. Yang terakhir perempuan, Fatimah. Fatimah datang menghadap sambil berjalan dan cara jalannya tidak berbeda sedikit pun dengan cara jalan Rasulullah SAW. Persis sekali. Tatkala beliau melihatnya, ia menyambutnya dan berkata, "Selamat datang wahai anakku, marhaban bibnati." Ini salah satu pendidikan Rasulullah SAW kepada anak-anak, terutama anak-anak perempuan, ya, disayang anak-anak perempuan. Marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku. Kemudian menyuruhnya duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ini mungkin si perawi hadis lupa, kanan atau kiri. Makanya beliau sebutkan atau kiri. Kemudian beliau membisikkan kepadanya, maka Fatimah menangis terseduh-seduh saat dibisiki oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau melihat kegelisahannya, beliau membisikkan kepadanya yang kedua kali, maka ia tertawa. Aku berkata kepada Fatimah, Rasul, aku di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata kepada Fatimah, Rasulullah SAW mengkhususkanmu dengan rahasia di hadapan seluruh istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW berdiri, aku bertanya kepadanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu, hai Fatimah? Ia berkata, aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Nah, ini inti pembicaraan, menjaga rahasia. Tatkala Rasulullah SAW telah wafat, aku berkata, aku bertekad dengan hakku terhadap dirimu, agar engkau menceritakan kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu, wahai Fatimah. Maka Fatimah pun berkata, sekarang tentu, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, aku akan ceritakan kepadamu, wahai Aisyah. Ketika Rasulullah SAW membisikkan kepadaku pertama kali, beliau memberitahu kepadaku bahwa Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran dalam setiap tahun 1 atau 2 kali. Dan Jibril alaihissalam membacakan kepada beliau tahun ini 2 kali. Dan sesungguhnya aku melihat bahwa ajalku telah dekat, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya aku adalah pendahulumu yang terbaik. Ni'mas salafu ana laki, aku adalah pendahulumu. Ini kata-kata salaf ada dalam hadis, yang artinya pendahulumu. Dan akhirnya memang benar, setelah wafat Rasulullah SAW, setelah 6 bulan disusul oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah radhiyallahu anha ketika meninggal umurnya 19 tahun saja. Masih muda. Ya.
maka aku menangis terseduh-seduh seperti yang engkau lihat. Tatkala beliau melihat kegelisahanku, maka beliau membisikkan kepadaku yang kedua kali seraya bersabda, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha menjadi pemimpin seluruh wanita beriman atau seluruh wanita umat ini? Maka aku pun tertawa, maksudnya di dalam surga ya. Maka aku tertawa seperti yang engkau lihat. Muttafaqun alaih, dan teks hadis ini berasal dari riwayat Muslim. Baik, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang berkaitan dengan menjaga rahasia. Fatimah radhiyallahu anha tidak menceritakan rahasia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi karena itu rahasia, beliau tidak ceritakan. Maka ini adab di dalam rahasia harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha, yaitu beliau menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah, yang artinya pemimpin para wanita penghuni surga. Ini termasuk daripada keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberitahukan tentang dekatnya ajal beliau, kemudian memberitahukan tentang bahwa Fatimah radhiyallahu anha orang yang segera menyusul beliau. Dan ini semua bukti kenabian Nabi Muhammad SAW dengan terjadinya hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bolehnya sedih dan menangis karena sedih boleh, asalkan tidak melanggar larangan seperti meraung-raung, seperti merobek baju, menggundur rambut, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi, makanya Aisyah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, ceritakan kepadaku atas nama hakku sebagai istri Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Fatimah mempunyai Aisyah radhiyallahu anha mempunyai hak, dan hak istri-istri Nabi. Baik. Nah, itu adalah hadis yang kita ingin baca para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin bertanya, ada waktu sekitar 15 menit. Seorang istri sering update status di sosmed yang menyindir suaminya. Apa hukumnya? Maka sudah kita jawab ini. Ya, jauh-jauh ke sosmed, suaminya ada di sampingnya. Kenapa harus main sindir-sindiran? Ya. Contoh misalkan dia bikin status ya, tentang suaminya. Susah ya punya suami pelit. Tinggal ngomong sama suaminya. Kenapa harus main sosmed? Apalagi di sosmed itu semuanya akan berkomentar. Dan kita tidak tahu siapa yang berkomentar. Dan subhanallah para ikhwah, dunia media sosial ini aneh. Ya. Dunia media sosial ini aneh. Kadang-kadang sebagian orang sibuk dengan kehidupan orang lain. Ayo, sekarang urusan kita adalah urusan Tumblr. Sekarang urusan kita adalah urusan ini, perceraian. Yang perceraian ditinggal dulu. Sekarang ayo kita bicarakan ini. Seakan-akan. Dan, perhatikan. Dan kadang, sebagian para ustadznya juga membicarakan sesuai dengan apa yang terjadi di media sosial dari sisi ilmiah. Contoh misalkan, pernah kejadian nih. Ada seorang orang yang menyebarkan video seorang syekh tentang hukum memakai tasbih atau hukum memakai cincin yang jadi tasbih. Kemudian setelah itu disebarkan di grup-grup para ustadz. Ada yang pro kontra di situ. Karena para ulama pun juga pro kontra.
Dia mengatakan itu bid'ah, dia mengatakan itu tidak bid'ah. Saya jadi berpikir, ini sebagian bahkan ustadz pun kadang dia hawa atau udara atau lingkungan keilmiahannya sesuai yang ada di media sosial. Paham gak maksud saya? Apa yang viral di media sosial, itu yang dibicarakan. Kalau mungkin para ustadz mungkin tidak melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, dia membicarakan hal-hal video-video yang berkaitan dengan ilmu agama. Tetapi tetap saja ada hubungannya dengan media sosial. Jadi benar-benar dicipta kondisikan agar kita senantiasa terfokus kepada media sosial. Cara berpikir, cara membicarakan sesuatu. Ini by design para ikhwan. Itu semua cipta kondisi para ikhwan. Makanya para ulama mengatakan tinggalkan. Apalagi yang cuma konsumentor saja. Cuma lihat, scroll. Bahkan sampai dia kalau ditanya hukum musik haram. Tetapi dia yang dia lihat semuanya bermusik. Dan sudah tidak ada lagi berat di dalam kolbu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebarkan urusan rumah tangga di media sosial. Ya. Selesaikan dengan suami di dalam rumah. Kemudian ada riwayat begini, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang imamul muhadditsin, tabi'ut tabi'in. Beliau ahli hadis, bahkan imamnya para ahli hadis. Beliau pernah melihat seorang yang mengeluhkan nasibnya kepada orang lain. Kemudian beliau berkata, "Ya hadza syakauta ila alladhi yarhamuka, syakauta alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuka." Wahai kamu yang sedang berkeluh kesah kepada manusia, engkau mengadukan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak pernah menyayangimu. Orang yang berkeluh kesah di media sosial, dia sebenarnya sedang berkeluh kesah di hadapan makhluk yang tidak pernah menyayanginya. Berkeluh kesah tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah ngaji, yang sudah berilmu, yang sudah duduk di majelis ilmu, pantang untuk berkeluh kesah di media sosial. Ya. Wallahu a'lam.